Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Kurnia Fatmawati dalam pembahasan fikih keuangan kontemporer. Nah, kali ini aku akan membahas tentang bolehkah sewa menyewa tanah wakaf untuk dijadikan tempat berdagang? Nah, sementara itu kita harus tahu dulu nih, wakaf itu apa? Nah, wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Sebagai lembaga keagamaan yang berfungsi sebagai tempat ibadah kepada Allah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakif atau orang yang mewakafkan di akhirat, karena pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Adapun fungsi sosialnya ialah wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan wakaf. Nah, diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Wakaf tentang peruntukan harta benda wakaf lebih membahas mengenai tujuan dan fungsi wakaf, yang mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, dan kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Nah, kita akan membahas lagi nih, sewa menyewa. Sewa menyewa itu apa? Sewa menyewa adalah suatu persetujuan yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Terakhir itu, orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Jika menyewa atas benda tetap, maka perlu dijabarkan lebih lanjut bahwa hak sewa yang dimaksud adalah hak sewa atas tanah milik orang lain yang dipergunakan untuk mendirikan bangunan dengan membayar kepada pemilik tanah sejumlah uang yang disewa. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Dalam hadis Nabi disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah amal jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian Syekh Taqiyuddin kemudian memperkuat pendapat Mustafa bin Said. Menurut dia, bila ada satu area yang masih dalam lingkungan masjid, kemudian disewakan untuk tempat tinggal sementara, hasil uang sewanya itu demi kemaslahatan masjid, khususnya membantu untuk urusan imam, jamaah, dan sebagainya. Dia pun berpendapat kegiatan itu dapat dilakukan sebagaimana dinyatakan para mujtahid. Nah, pendapat ini sesuai dalam hadis tentang pemanfaatan dan memproduktifkan tanah wakaf dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaybar, kemudian menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta arahan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta arahan terkait tanah tersebut. Lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaybar yang saya belum pernah memperoleh harta lain yang lebih bagus dari itu. Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah tersebut, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, jika kamu berkehendak, kamu wakafkan dan kamu sedekahkan manfaat atau hasilnya.
Nah, sesuai dengan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2013 mengungkapkan ketentuan hukum pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis adalah boleh, termasuk membangun sarana pertemuan, penyewaan aula, dan membangun sarana ekonomi lainnya yang harusnya dipisahkan dari kegiatan masjid. Nah, hanya MUI memberi syarat kepada kegiatan tersebut tidak dilarang secara syar'i, menjaga kehormatan masjid dan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah. Untuk masjid bertingkat yang memiliki lantai bawah yang untuk disewakan, MUI pun memberi pendapat beberapa persyaratan, yaitu bagian masjid yang disewakan bukan secara khusus untuk ibadah. Bagian masjid yang dimaksud untuk kegiatan ibadah sudah memadai, tidak menyulitkan orang masuk ke dalam masjid untuk beribadah, tidak mengganggu pelaksanaan ibadah dalam masjid. Hasil dari kegiatan ekonomi itu dimanfaatkan untuk keperluan syar'i dan hasil sewanya untuk kemaslahatan masjid. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sewa menyewa untuk berdagang di daerah tanah wakaf khususnya masjid itu diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan masjid, tidak mengganggu ibadah, dan hasil sewa itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan masjid. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf, semoga dapat diambil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.